Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maratul Jannah Salsabila dengan NIM 241080250 dari program studi perbankan syariah. Di sini saya akan sedikit menceritakan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Masuk ke selanjutnya, sebenarnya Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang penunjukan seseorang yang akan menggantikannya. Nah, sedangkan kaum Ansur dan Muhajirin itu berkumpul di sekitar Bani Sa'idah untuk sebagai tempat pertemuan musyawarah untuk kota Madinah. Nah, golongan Ansor itu mengusulkan Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah, sedangkan Abu Bakar itu meminta khalifah dari golongan Muhajirin, yaitu Abu Bakar mengusulkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah, tapi Umar dan Abu Ubaidah itu menolaknya, justru menunjuk balik kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah wafatnya Rasulullah itu pada 632 Masehi, itu pemerintahan kemudian dialihkan kepada para sahabat Nabi. Para sahabatnya tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Secara harfiah, kata khulafa itu atau khalaif dalam khulafa Rasyidin bermakna orang yang menggantikan atau mengambil alih kedudukan orang lain, sementara Rasyidun adalah kota rasyada yang bermakna cerdas, jujur, dan amanah. Nah, dengan demikian, secara sederhana khulafa Rasyidin adalah pemimpin yang menggantikan kedudukan pemimpinan sebelumnya dan menunjukkan sikap yang cerdas dan jujur dan amanah. Nah, sahabat Nabi yang termasuk dalam orang-orang pengganti Rasulullah dalam kepemimpinan agama ini, itu pemerintahnya di antara lain adalah Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, 2 tahun dan Umar bin Khattab itu selama 10 tahun. Selanjutnya yaitu ada kepemimpinan Utsman bin Affan yang berlangsung selama 12 tahun hingga Ali bin Abi Thalib selama 6 tahun. Nah, baru masuk kita ke Abu Bakar As-Siddiq ini. Abu Bakar As-Siddiq ini bernama lengkap Abu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim bin Murrah bin Tamimi, yang lebih dikenal dengan sebutan Abdul Al-Ka'bah. Nah, di masa Jahiliyah. Nah, beliau ini tuh diangkat sebagai khalifah pertama dalam pertemuan musyawarah di Sakifah Bani Sa'idah, karena beliau adalah sahabat dekat Nabi, orang pertama yang mengakui Isra Mi'raj, bahwa percaya pada Nabi dan pendamping Nabi saat hijrah dan imam sholat pengganti Nabi. Masa kepemimpinan terus beliau itu dilahirkan di Mekah pada 507 atau bertepatan dengan 572 Masehi, setelah kelahiran Rasulullah. Terpilih menjadi khalifah di tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi, dan beliau itu meninggal dunia pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi pada usia 63 tahun. Masa kepemimpinannya itu berlangsung pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Selanjutnya yaitu ada beberapa kebijakan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu memerangi kaum pembangkang. Nah, ada 3 golongan pembangkang yang muncul sepeninggalan Rasulullah, yaitu ada yang pertama yaitu orang-orang murtad, yang kedua itu orang-orang yang enggan bayar zakat, yang ketiga itu ada nabi-nabi palsu. Nah, semua golongan itu diperangi hingga nanti akhirnya kembali kepada kebenaran. Nah, perang ini disebut dengan perang Ridha atau perang melawan kemurtadan. Yang kedua itu ada perluasan wilayah, melanjutkan perluasan wilayah di daerah Syria di bawah kekaisaran yang ada di bawah kekaisaran Romawi, yaitu dipimpin Kaisar Heraklius. Nah, perluasan wilayah ini tuh dipimpin oleh 4 panglima perang. Yang pertama itu Zaid bin Abu Sufyan di Damaskus, terus yang kedua ada Abu Ubaidah bin Jarrah di Homs, terus Amr bin Ash di Palestina, dan yang terakhir yaitu Surahabil bin Hasanah yang ada di Yordania. Yang ketiga yaitu ada kodifikasi kebijakan. Yang ketiga yaitu kodifikasi Al-Quran. Melihat banyak penghafalan Al-Quran yang gugur di perang Riddah, Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk supaya mencatat semua hafalan Al-Quran atau mengumpulkan Al-Quran. Nah, Abu Bakar awalnya ragu karena kan sebelumnya Nabi Muhammad belum pernah melakukan hal tersebut kan. Nah, pada masa Rasulullah, tulisan-tulisan Al-Quran itu sebelumnya hanya dikumpulkan satu mushaf, tapi masih berserakan dan masih terpencar-pencar gitu. Nah, akhirnya Abu Bakar itu menugaskan Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan Al-Quran, dan akhirnya Zaid bin Sabit berhasil menulis ayat-ayat Al-Quran tersebut dalam satu mushaf. Nah, mushaf itu diberikan kepada Abu Bakar dan disimpan hingga Abu Bakar wafat. Sebelum saya menjelaskan tentang Khalifah Umar bin Khattab, nah saya mau menjelaskan nih, Abu Bakar itu meninggal karena penyebabnya itu sakit demam tinggi yang disebabkan oleh penyakit setelah mandi di hari yang sangat dingin. Beliau jatuh sakit pada tanggal 23 Agustus atau bertepatan dengan 634 Masehi dan wafat 15 hari setelahnya pada usia 63 tahun. Nah, selanjutnya sebenarnya ada kriteria khalifah dari Abu Bakar yang akan menggantikan dia gitu. Nah, kriteria khalifah Abu Bakar ini itu tuh selanjutnya yang akan ditunjuk oleh Abu Bakar itu memiliki yang tegas tetapi tidak kejam, dan yang lembut tetapi tidak lemah. Nah,
Dua pilihan Abu Bakar ini ada ke Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar ini bermusyawarah kepada Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, eee, Asid bin Hudair al-Ansari, terus ada juga Sa'id bin Zaid, yang lain dari kalangan dan ada juga yang lain dari kalangan Ansar dan Muhajirin. Nah, penetapan Umar itu sebagai khalifah itu ditulis dalam suatu piagam pengangkatan sebenarnya. Nah, nama lengkap dari Umar bin Khattab ini sendiri itu adalah Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul al-Uzza bin Rabah bin Ka'ab bin Luwai al-Quraisy. Nah, silsilah Umar bin Khattab ini bertemu dengan Rasulullah pada kakek ketujuh, sedangkan dari pihak ibunya itu bertemu pada kakek yang keenam. Nah, Umar bin Khattab itu dilahirkan di Mekah di tahun sebelum perang Fijar. Nah, apa sih itu perang Fijar? Perang Fijar sendiri itu adalah nama perang yang serangkaian pertempuran yang terjadi pada sebelum Nabi Muhammad akan menjadi Rasul, dan demikian karena melanggar kesucian bulan Muharram, bulan di mana peperangan dilarang. Nah, perang ini tuh terjadi antara konfederasi suku Quraisy dan Bani Kinana melawan konfederasi suku Qais dan Hawazin. Rasulullah ikut serta dalam perang ini pada usia sekitar 14 atau 15 tahun lah. Nah, meskipun tidak bertempur secara langsung, tapi beliau tuh membantu mengumpulkan anak panah untuk paman-pamannya. Nah, selanjutnya setelah Abu Bakar sakit tersebut, Umar bin Khattab kan turun tangan untuk menggantikannya. Beliau terpilih saat proses musyawarah tadi kan yang saya sebutkan tahap-tahapnya tadi. Dan Abu Bakar selama 10 tahun memimpin, Umar itu menjadi orang pertama yang digelari dengan Amirul Mukminin, yaitu pemimpin orang beriman. Beliau juga banyak memperluas wilayah daulah Islamiyah dan berbagai program pembangunan. Nah, Umar bin Khattab itu juga kerap kali terjaga di malam dan siang untuk beribadah dan juga berpuasa demi hajat rakyatnya, seperti yang dikisahkan oleh Muawiyah bin Khudai, jenderal dari suku Kinda. Nah, beliau itu terpilih jadi khalifah pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi dalam usia 50 tahun, dan beliau meninggal dunia pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi dalam usia 63 tahun. Ada beberapa kebijakan dari Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama itu ada perluasan wilayah, yaitu melanjutkan perluasan wilayah yang dilakukan oleh Abu Bakar, berhasil menguasai Jazirah Arab, Syria, Palestina, Mesir, dan sebagian wilayah Persia lainnya. Yang kedua itu ada administrasi negara, membentuk 8 wilayah provinsi, yaitu Makkah, Madinah, Syria, Jazirah Arab, Basrah, Kufah, dan Palestina, dan Mesir. Dan dia juga menerbitkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, mendirikan pengadilan negara, dan rangkaian memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Kepala negara itu dibantu oleh Khatib, sekretaris negara terjabat oleh Zaid bin Zabid dan Abdullah bin Arkam. Nah, itu dia juga membentuk jabatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, dia juga membentuk jawatan militer yang bertugas di daerah-daerah perbatasan seperti Kufah, Basra, dan Sof dan Futsal. Nah, dan yang diberi gaji secara teratur setiap bulannya, dan mendirikan baitul mal, memungut pajak dan lain-lainnya disimpan di baitul mal. Dan beliau juga mencetak uang sebagai alat tukar. Nah, yang mengatur baitul mal itu penggunaannya itu diatur oleh dewan. Nah, dia juga menciptakan kalender Islam atau tahun Hijriah. Nah, dia selanjutnya itu ada seni arsitektur. Nah, Khalifah Umar bin Khattab itu membangun kota-kota baru dan memperbarui kota-kota lama yang dibangun di gedung-gedung bergaya Persia, Romawi, dan Arab yang dijiwai oleh seni Islam. Tentunya yang keempat yaitu ada ilmu qiraat, yaitu untuk mempelajari bacaan Al-Quran. Umar bin Khattab itu telah mengutus Mu'az bin Jabal ke Palestina, terus ada yang diutus ke Ibadah bin Al-Samit itu diutus ke Hims, terus Abu Darda ke Damaskus, dan ada juga yang masih tetap di Madinah, yaitu ada Ubay bin Ka'ab dan Abu Ayyub. Sebelum masuk ke Khalifah Utsman bin Affan, saya akan menjelaskan kronologi terbunuhnya Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu ditikam oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah saat sedang mengimami salat subuh di Masjid Nabawi. Beliau meninggal dunia beberapa hari setelah penikaman tersebut karena luka parah yang dideritanya. Nah, motif pembunuhan Abu Lu'lu'ah ini adalah ia tuh merasa dendam kepada Umar bin Khattab karena tuh Umar kan menolak keluhannya tentang pajak atau upeti yang sangat tinggi yang dibebankan kepadanya oleh Mughirah. Nah, setelah keluhannya ditolak, Abu Lu'lu'ah itu tuh merencanakan pembunuhan kepada Umar kan. Dia membuat kayak belati bermata dua yang telah diracuni. Terus Umar tuh bertahan selama kurang lebih 3 hari ya setelah penikaman tersebut, namun lukanya terlalu parah dan akhirnya beliau wafat. Terus ya sebelum wafat, dia sempat menanyakan siapa yang membunuhnya, siapa yang menikamnya, dan setelah dikasih tahu kalau yang membunuhnya itu adalah orang kafir, dia itu merasa bersyukur karena pelakunya adalah orang kafir gitu yang tidak pernah sholat. Terus ia juga membentuk Umar bin Khattab itu juga membentuk 6 panitia, yaitu yang berkatakan 6 panitia untuk memilih penggantinya setelah khalifah. Nah, 6 panitia tersebut itu ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidah, Zubair bin Awam, terus Rahman bin Auf, dan terakhir itu ada Sa'id bin Abi Waqqas. Nah, sesudah Umar wafat, panitia 6 ini bersidang atau siapa nih menentukan siapa yang cocok untuk pengganti Umar tersebut. Nah, Abdurrahman sebagai ketua sidang itu menetapkan Utsman sebagai khalifah ketiga. Utsman bin Affan itu nama lengkapnya itu adalah Utsman bin Affan bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abdul Asyams bin Abdul al-Manaf bin Qusay. Nah, lahir pada tahun kelima dari
kelahiran Rasulullah, ada yang mengatakan lahir tahun ke-6 sesudah tahun gajah. Eee, Terus beliau itu menikah dengan 2 putri Rasulullah yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Nah, terpilih menjadi khalifah pada tahun 23 Hijriah atau bertepatan dengan 644 Masehi, dalam usia 70 tahun dan meninggal pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi pada usia 82 tahun. Selanjutnya itu ada beberapa kebijakan dari Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama itu mengangkat kerabatnya pada jabatan-jabatan tinggi negara. Yang kedua itu membubarkan Dewan Pengelola Baitul Mal. Yang ketiga itu ada tanah rampasan barang yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Itu tuh di masa Khalifah Utsman itu dijadikan milik negara. Nah, yang keempat itu melanjutkan usaha penaklukan Persia, Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Yang kelima itu ada Mushaf Al-Quran. Nah, kebijakan dalam Mushaf Al-Quran itu Rasulullah kan memberikan kelonggaran kepada kabilah-kabilah untuk membaca Al-Quran menurut dialek mereka masing-masing kan. Nah, sampai pada zaman Utsman bin Affan itu tuh mereka memakai dialek masing-masing karena kan sangat banyak variasinya kan. Nah, Hudzaifah bin Yamin itu mengusulkan untuk membuat mushaf standar bagi seluruh umat Islam agar Utsman itu menerima usulan Huzaimah dan membentuk panitia lajnah yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Al-Quran disimpan Hafsah disalin dan diseragamkan menurut dialek Quraisy. 6 buah salinan, satu disimpan di Khalifah Utsman, yang lain dikirim ke Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, Syam, dan Syria. Nah, mushaf yang sudah diseragamkan itu disebut dengan mushaf Utsmani. Selanjutnya yaitu ada pemberontakan di zaman Utsman bin Affan karena merasa keluarga Bani Umayyah dan sahabat tertentu itu hidup mewah, melimpah, berkecukupan. Sebaliknya, rakyat hidup dalam kemiskinan sehingga menimbulkan kemarahan rakyat. Abdullah bin Sabah berhasil menggalang rakyat di Kufah, Basrah, Mesir supaya memberontak. Para pemberontak mengepung rumah Utsman bin Affan selama 40 hari. Salah seorang pemberontak terkena panah yang datang di kediaman Utsman bin Affan hingga akhirnya mereka menyerbu rumah Utsman bin Affan dan akhirnya Utsman bin Affan terbunuh. Selanjutnya itu ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib ini pengangkatannya dipilih setelah pembunuhan Utsman bin Affan pada tahun 656 Masehi. Kan Ali itu adalah menantu Nabi, sahabat dekat sekaligus sepupu Nabi Muhammad. Nah, awalnya tuh Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidah tuh minta Ali untuk mengganti Utsman. Pada awalnya menolak, namun setelah desakan banyak sahabat akhirnya Ali menerima dibaiat menjadi khalifah di Masjid Nabawi pada tanggal 24 Juni 656 Masehi kan. Nah, masa kepemimpinannya yaitu 656 sampai 661 Masehi. Beliau bernama lengkap yaitu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Luwai bin Kilab dan bin Qusay. Nah, dilahirkan di Makkah 10 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW, menikah dengan putra Rasulullah yaitu Fatimah, dan terpilih menjadi khalifah tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi dalam usia 58 tahun dan meninggal pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi dalam usia 63 tahun. Ada beberapa kebijakan dari Ali bin Abi Thalib. Yang pertama itu memecat gubernur yang sudah diangkat Utsman, termasuk Muawiyah yang sudah menjadi gubernur Syam semenjak Khalifah Umar. Yang kedua itu mengambil kembali tanah-tanah negara yang sudah diperjualbelikan koloni-koloni Khalifah Utsman. Yang ketiga itu ada perang Jamal. Nah, perang Jamal ini adalah Ali menghadapi pemberontakan dari Talha, Zubair, dan Aisyah. Setelah terjadi peperangan pertama kali yang terjadi antara sesama muslimin setelah unta Aisyah itu terbunuh, peperangan berhenti dan kemenangan di pihak Ali. Seterusnya itu adalah perang Siffin. Perang Siffin ini adalah Muawiyah sebagai penduduk Syam itu tuh menuduh Ali ikut dalam pembunuhan Utsman, sehingga Muawiyah itu dianggap sebagai pembangkang yang harus diperangi, dihentikan setelah beberapa hari yang harus diperangi gitu kan. Nah, kondisi ini tuh dihentikan melalui tahkim dan hasil dari tahkim. Nah, hasil dari tahkim ini tuh hasil dari tahkim ini menghentikan pemerintahan Ali dan Muawiyah dan dari jabatan masing-masing, kemudian diserahkan kepada kaum muslimin untuk mencari penggantinya. Tetapi Amr itu menyatakan dia telah melangsirkan Ali dan mengangkat Muawiyah. Nah, sebagai penggantinya, kaum Khawarij berpendapat bahwa biang keladi dari pemecahan umat Islam ini adalah Ali, Muawiyah, dan Amr bin Ash. Dan kaum Khawarij berusaha membunuh ketiga tokoh tersebut di waktu yang sama, tetapi akhirnya yang hanya berhasil dibunuh itu adalah Ali doang. Dan Ali bin Abi Thalib itu terbunuh oleh seorang anggota Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam pada saat memimpin sholat subuh di Masjid Kufah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.